Di bumi, kita itu hidup bersama-sama. Jika kita tidak dapat menjaga bumi, pasti banyak rakyat yang akan menderita. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad walu wal mat'ulahu al-biladu warijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang amat berhormat Syekh Al-Zaitun, yang berhormat Ketua Yayasan Pesantren Indonesia, yang terhormat Wakil Ketua Majelis Guru Ustadz Purnomo, yang terhormat Wali Kelas 11 MIPA 4 Ustadz Rahmat Ibrahim, yang terhormat Zaidan Salam selaku Ketua Kelas 11 MIPA 4, serta teman-teman yang saya banggakan. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada sempena acara Muhadharah kelas 11 MIPA 4. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang hingga saat ini. Kami selaku MC akan membacakan atur acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Dan yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, pembacaan Asmaul Husna dengan bersama. Yang keempat, penampilan pidato. Yang kelima, evaluasi. Dan yang terakhir, penutup. Demi mengharapkan ridha Allah semata, mari kita buka pidato pada hari ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Arik Zakin dan Ahmad Syarif Ajis, dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majusa wal ladzina ansaraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Masjudi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi mereka keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ahmad Syarif Ajis. Lanjut atur acara yang ketiga, yaitu pembacaan Asmaul Husna. Kepada Ali Saiban dipersilahkan. Hayya nakro Asmaul Husna jamaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu laul asmaul husna. Ar-Rahmanur Rahimul Malik Al-Qudusu Salamul Mu'min Al-Muhaiminul Azizul Jabbar Rabbi zati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Ali Saiban Hanif yang telah membacakan Asmaul Husna. Selanjutnya memasuki atur cara yang keempat, penampilan pidato. Yang pertama mari kita tampilkan orator pertama, yaitu Zaidan Salam Asidik
Dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Ustadz Rahmat Ibrahim selaku wali kelas dan pembina Muhadharah di kelas MIA 04, dan yang saya banggakan anak kelas 11 MIA 04 yang berbahagia. Oke, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita di hari ini dengan jiwa semangat dan penuh gairah untuk belajar Muhadharah. Tidak lupa pula salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, berdirinya saya di sini, saya akan berpidato tentang pentingnya menjaga lingkungan. Lingkungan adalah hal yang harus dijaga. Mengapa demikian? Karena kita hidup di dunia ini, kita diamanahkan untuk menjaga bumi ini. Kita diamanahkan sebagai khalifah, dan khalifah itu bertugas untuk menjaga rakyatnya. Nah, di bumi kita itu hidup bersama-sama. Jika kita tidak dapat menjaga bumi, pasti banyak rakyat yang akan menderita. Contoh, kelaparan jika terjadi kekeringan. Nah, mengapa terjadi kekeringan atau kelaparan? Itu disebabkan oleh kurangnya rasa kesadaran dari orang-orang yang tidak memiliki jiwa-jiwa peduli terhadap lingkungannya. Dia bodo amatan pada lingkungan sehingga menyebabkan pemanasan global. Seperti itu contohnya. Lanjut, dalam surat Al-Baqarah ayat 11 dan 12 telah dijelaskan yang artinya, dan dikatakan kepada mereka, apabila di dalam surat Al-Baqarah ayat 11 dan 12 telah dijelaskan yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Lalu mereka menjawab, sungguhnya kami tidak berbuat kerusakan, justru kami yang memperbaiki. Dan lalu dijawab lagi oleh Allah, ingatlah, sungguhnya mereka yang berbuat kerusakan, namun mereka tidak menyadarinya. Itu bukti bahwa sebenarnya manusia yang berbuat kerusakan di lingkungan, tapi manusia tidak ada yang mengakuinya. Jadi manusia itu tidak ada yang peduli terhadap lingkungan ini. Bukan tidak ada yang peduli, maksudnya ada beberapa oknum yang tidak peduli dengan lingkungan. Ya, maka dari itu kita di sini telah dididik untuk menjaga lingkungan oleh syekh kita, seperti menanam pohon, gerakan yang disebut biasa Go Green disebutnya, dan telah dilakukan penanaman yang lain semacam pertanian atau apalah. Maka dari itu kita sudah dicontohkan, kita harus mengikutinya. Oke? Hanya sekian dari saya. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Dasar. Syukron Zaidan Salam yang telah membawakan pidatonya sangatlah baik. Oke, orator selanjutnya yaitu dia orangnya suka bermain game, suka tidur, namun di jiwanya itu mempunyai kepribadian yang kuat, kokoh, dan keren, yaitu Revan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wa musalla alaihi Muhammad al-mad'ulahu wa biladu wa rijalu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim selaku wali kelas dan pembina Muhadharah di 11 MIA 4, dan yang terhormat yang para hadirin yang saya banggakan. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah, karenanya kita bisa diberi kesehatan dan bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Puja dan puji syukur
salawat serta salam pada baginda Nabi Muhammad SAW karena beliau Islam bisa mencapai pelosok dunia. Berdirinya saya di sini, saya akan berpidato tentang berpikir positif. Agama Islam selalu harus mempercayakan hal-hal yang gaib, yang tidak bisa dipikirkan secara logis. Tapi sebenarnya agama Islam ini bukan mengajarkan untuk kita harus percaya, melainkan agar kita berpikir positif. Percaya itu melihat sesuatu secara nyata dan langsung percaya. Sedangkan berpikir positif, percaya dengan sesuatu yang tidak nyata, tapi kita percaya. Contohnya, seperti kita memberi sesuatu kepada orang lain. Kita harus percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja ke depannya dan tidak merugikan diri kita ataupun orang lain. Dalam Islam, berpikir positif dikenal dengan istilah husnuzon atau berbaik sangka. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dia tahu di mana kamu berada dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hadid ayat 4. Berpikir positif juga baik untuk diri kita, mengurangi rasa panik yang membuat kita melakukan hal yang tidak diinginkan. Dan berpikir positif juga harus kita lakukan setiap saat ketika kita mendapatkan yang baik maupun yang buruk. Semua itu pasti ada baiknya, apapun yang kita dapat. Dari mana itu asalnya? Mungkin segitu aja dari saya. Sekian. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Terima kasih kepada Revan Ramadan. Semoga ilmu yang diberikan kepada kita bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, orator yang ketiga. Dia ini orangnya suka bersih-bersih, Berolahraga. dan mari kita sambut Wah, yang itu. Muhammad Hanifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal musalla alaihi Muhammad wa aluh wal mad'u lahu wal bilad wa rijaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim sebagai wali kelas MIPA 4 dan sekaligus pembina muhadharah, dan yang saya hormati Didan Salam selaku ketua kelas MIPA 4 dan teman-teman yang berbahagia. Puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani, karunia-Nya yang telah memberikan kita berkumpul pada hari ini. Pada hari ini saya akan berpidato dengan judul manfaat sholat bagi umat Islam dan masyarakat. Menurut koran Republik.co.id, manfaat sholat tidak hanya untuk individu dan sosial. Inilah manfaat-manfaat sholat bagi umat, bagi manusia. 1. Sebagai tanda bersyukur. 2. Dengan sholat manusia akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Mendidik manusia agar hidup teratur dan menghargai waktu. 4. Menanamkan rasa persamaan dan persatuan. 5. Sewaktu sholat manusia akan selalu memohon petunjuk dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Membiasakan bersuci sebelum sholat atau yang disebut sebagai wudhu. Sekian dari saya. Haza wallahu ya ana wa yaqaduna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Oke, terima kasih kepada Muhammad Adifa yang telah menyampaikan pidatonya. Orator selanjutnya yaitu dia orangnya suka mengangkat alat berat. Lalu
Lalu dia ini calon presiden organisasi pelajar Mat Al Zaitun. Mari kita sambut Nazwan Zain Arajan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Yang amat berhormat, saya Zaitun beserta Umi dan keluarga. Yang saya hormati Ustaz Rahmat Ibrahim selaku pembina dan wali kelas 11 MIPA A04. Ustaz Rahmat Ibrahim. Yang saya hormati ketua kelas 11 MIA 4 beserta jajarannya. Dan yang saya banggakan kelas 11 MIA 4, teman-temanku tercinta. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di acara yang berbahagia ini. Saya selaku orator akan membawakan pidato yang berjudul Akhlak. Akhlak merupakan suatu tindakan yang kita selalu ulang hari-hari. Pada awalnya kita menanggapi suatu hal yang terjadi sehingga akhirnya menjadi kebiasaan dan terus berulang menjadi sifat, akhirnya membentuk diri kita menjadi karakteristik. Akhlak secara bahasa ialah bentuk suatu hal yang terjadi tanpa kita sadari. Jadi bentuknya sebagai bentuk alamiah. Akhlak bisa mewujudkan hukum timbal balik atau karma. Karma sih nggak ada juga ya. Cuman akhlak itu bersangkut paut dengan sebab akibat. Sebagaimana kalian berbuat baik terhadap orang lain, kalian akan mendapatkan kebaikan tersebut. Dan apabila kalian melakukan suatu hal yang kurang baik, maka kalian juga akan mendapatkan suatu hal yang kurang baik. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan bermusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar dia dapat mengambil pelajaran. Seperti yang tadi saya jelaskan dalam Quran surah An-Nahl ayat 90, kita sebagai manusia diperintahkan untuk selalu berbuat baik. Yang dimana dari perbuatan kebaikan itu kita akan mendapatkan suatu hal yang kembali baik. Contohnya, apabila saya membantu teman saya dan saat dia membutuhkan bantuan saya, mungkin tatkala mana saya membutuhkan pertolongan, dia bisa membantu saya dalam pertolongan hal itu. Nah, sama manakala saya melakukan suatu hal yang kurang baik terhadap orang lain, mungkin suatu saat nanti saya sendiri akan mendapatkan balasan tentang hal itu, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Zalzalah. Oke, mungkin cukup sekian pidato dari saya hari ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata dan tingkah laku saya yang kurang berkenan. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih kepada Muhammad Najwa Zain. Semoga ilmunya yang diberikan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Oke, selanjutnya orator yang terakhir dari pada hari ini, yaitu orangnya suka bermain game COC. Kalau kalian pusing gara-gara kebanyakan nonton YouTube, aku ada produk terbaru loh. Coba deh kalian pakai obat. Tar dulu, kalian masih mau nge-skip kan? Ya sebenarnya sih ini emang gak bisa di-skip. Cuma mau ingetin aja buat jangan lupa klik like dan subscribe ya. Oke? Sepak bola Dia berpala pelontos tinggi besar. dan mari kita sambut saja Torik Ibad Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Yang terhormat, selaku pembina Muhadharah pada hari ini, Ustaz Rahmat Ibrahim. Yang terhormat, selaku ketua kelas MIPA A04 Z dan Salam. Yang terhormat, teman-teman kelas MIA 4 yang berbahagia. Pada hari ini, izinkan saya untuk membawakan pidato yang berjudul Orang Tua. Terkadang seorang anak itu lupa akan mempunyai orang tuanya. Sehingga dia salah pergaulan. Pergaulan seorang anak
tergantung dari orang tuanya. Ada seorang anak yang ditinggal orang tuanya dari kecil, sehingga saat besarnya itu menjadi anak jalanan, gembel-gembel gitu. Dan ada pula seorang anak yang dididik dari kecil hingga besar dengan penuh kasih sayang, sehingga menjadi orang. Terus, dan janganlah kita melawan orang tua. Karena kenapa? Melawan orang tua itu adalah dosa yang sangat besar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 23, surat Al-Isra ayat 23, itu saya simpulkan itu kita dilarang untuk mengucapkan perkataan ah. Contohnya, seorang anak disuruh beli beras, lagi main game. Ntar dulu lagi main ini, bentar lagi victory gitu. Gitu ya. Bentar lagi sepek gitu. Itu nggak boleh tuh, jangan ngebantah. Udah ikutin aja dulu. Ini dulu perintahnya. Mungkin itu aja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, maaf ya. Azza wallahu ya ana wal fadna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Oke, terima kasih kepada Dr. Ibad yang telah memberikan pidatonya. Semoga kita semua bisa mengamalkannya dengan baik. Untuk Umi dan Abi, kita yang sedang menonton ini, mohon kasih saran atau kritik kepada santriwan santriwati Masjid Az-Zaitun ini, agar santri-santri kita ini bisa bebenah atau mempersiapkan diri untuk jenjang selanjutnya. Jangan lupa kepada Umi dan Abi untuk klik like and subscribe agar tidak ketinggalan video di bawah ini. Sekian, mari kita tutup pidato pada pagi hari ini dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Dikatakan kepada mereka, Sat, lupa Sat, tunggu. Dan